Ya, Ya, Pak Enda. silakan Pak. Assalamualaikum, Pak Enda. Waalaikumsalam Pak Toto. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Gitu. Pak Enda sendiri bagaimana? Halo? Alhamdulillah Pak, baik, kabar baik. Nah, Hmm, Pak Toto ya, hari hmm, ini, malam ini kabar baik Pak, seperti ya, itu. hmm. Eh, se- Gimana Pak? Ada permasalahan apa nih malam-malam tumben menghubungi saya Pak? Ini sih Pak, itulah sedikit masalah. Gitu kan. Ini saya bingung nih masyarakat mau kemana gitu. Kira-kira Pak Enda ada waktu nggak untuk apa namanya saya diajak curhat begitu Pak? Siapalah ya, malam ini kebetulan saya juga tidak ada jadwal badminton nih Pak Toto. Ya, kalau Oke, ya tapi mungkin sebelumnya saya ingin tahu ya Pak, ya apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi Bapak sekarang itu Pak? ya ya, alhamdulillah kalau misalkan Bapak bisa bisa, eee, menerima curhat saya nih, terima kasih nih sebelumnya, ya. Mhm, Jadi begini Pak, beberapa hari ini, belakangan ya, ini, saya sering tidak nyaman nih, dengan pikiran saya yang nggak bisa tenang, itu Pak. mhm, ya. Kenapa tidak nyamannya itu Pak? Oke, saya ini harap bisa dengan curhat sekarang tuh, bisa Mhm, mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Pak Enda ini. iya iya iya, betul betul Pak, seperti itu. Mhm. Jadi apa sih Pak, sebenarnya yang menjadi halangan, yang menjadi ketidaknyamanan, Pak Toto itu sendiri di tempat kerja itu Pak? Apa Iya, Pak? saya sih berharap mendapatkan solusi Pak dari masalah saya ini. Mhm, iya. Kira-kira nih Pak, Ya, dari obrolan ini yang Bapak, harapkan itu solusi bagaimana Pak yang Bapak Toto harapkan itu Pak? iya iya iya. Eee, apa namanya, belakang ini saya tuh, apa ya, udah berusaha untuk mengajak ke teman-teman gitu ya dengan tingkat Mhm, dengan kita gitu kan. Kemudian, iya eee, dengan cara saya mengajak kemarin itu dengan dengan 5S. Ya awalnya sih iya, iya teman-teman tuh ikut, mau ikut. Tapi sekarang dengan adanya daring, teman-teman tuh kayak sudah agak jenuh gitu seperti itu, Pak. mhm, Jadi dan ke kelas pun kayak, "Aduh, siga nu saenak na bae," gitu Pak. Seperti itu. mhm, iya. Mhm, Ya, jadi teman-teman udah mulai agak jenuh seperti itu ya Pak, ya Pak Toto. iya, seperti itu. Baik, kira-kira masih ada yang lain nggak yang Bapak ingin dapatkan Pak dari obrolan kita malam ini Pak? Iya, saya tuh ingin mendapatkan pencerahan, ingin Mhm, mendapatkan solusi dari masalah ini. mhm. Kira-kira Bapak bisa bantu kan? Ya, mungkin nanti kita juga sambil mengidentifikasi ya Pak masalah yang dihadapi Pak Toto. Sebetulnya Mhm, yang dari obrolan ini mungkin nanti Pak Toto juga akan menemukan sih apa yang harus dilakukan dan tepat dilakukan oleh Pak Toto itu sendiri ya Pak, seperti itu. iya iya. Jadi gini, masalahnya itu, jadi kehadiran, guru itu
kayak Mhm. nah, kemudian ketika ini kan kita butuh suri tauladan ya ketika kita mau melaksanakan program ke anak itu. Ketika kita mau mengadakan program apa tuh namanya, yasinan Ya. berjamaah, kemudian apa namanya, sholat duha bersama gitu. Tapi, teman-teman tuh kayak kurang kurang kompak gitu maksudnya, Mhm. tuh, seperti Iya, itu sebenarnya. seperti itu. Ya Pak, saya bisa memahami, permasalahan Pak Toto seperti itu. Apakah Pak Toto juga pernah mungkin dalam rapat juga mengajak rekan-rekan yang lain untuk, senantiasa mengikuti kegiatan, di hari Jumat tersebut, Pak? Ya, beberapa solusi yang sudah saya tawarkan ke rekan-rekan Mhm, itu, pertama ketika saya mau pas hari Jumat tuh, mhm, "Ayo Bapak Ibu semangat, kita adakan 5S, saya udah siap," itu kan. iya, Kan 5S itu jadwalnya jam setengah 7 ya kita standby di gerbang tuh. mhm, Tuh dari rumah tuh kurang lebih 20 menit, taruhlah dari rumah tuh saya foto dulu, saya udah siap meluncur maksudnya, itu solusi yang pertama. Yang kedua, iya, ketika saya apa namanya, sudah di sekolah, mhm, saya kirim foto ke grup pegawai itu, "Ayo iya, Bapak Ibu, saya udah siap," gitu, gitu. Kemudian mmm, ketika mau keadaan kegiatan keagamaan, saya juga foto juga gitu. Artinya saya tuh ya tetaplah saya ingin, mengajak berikan contoh yang baik buat siswa. betul betul, Pak. Iya, betul. Mungkin beberapa solusi, eee, Mhm, yang apa namanya, saya tawarkan seperti itu. mhm, iya. Baik baik Pak Toto ya. Jadi memang mungkin kita juga menyadari bahwa ini adalah tugas, sekolah, program-program sekolah yang perlu didukung oleh, rekan guru, yang lainnya Pak, seperti itu Pak ya? Iya iya betul, Ya. Tapi pernah nggak Pak, suatu waktu, kegiatan acara Jumat pagi tersebut itu dihadiri oleh banyak guru seperti itu Pak, pernah nggak Pak Toto? waktu awal-awalnya pernah Pak, Mhm, awal-awalnya pernah ikut gitu kan. Ya, apa ya, mungkin mungkin nih ya, mungkin mohon maaf ya saya curhat nih ke Pak Enda, iya, itu sebelumnya kepala sekolahnya rajin Pak, iya, mulai jam 7 gitu kan. Kemudian mhm, pulang ya ikut pulang seperti anak pulang baru pulang. Ketika kegiatan keagamaan pun, apa namanya, kompak, banyak yang hadir gitu. mhm, Jadi seperti itu. sekarang mungkin dengan pergantian kepala sekolah Mhm, itu, teladannya tuh kayak kayak nggak ada. Saya juga, mmm, mohon maaf ya, mhm, saya sangat menyadari mungkin kalau kepala sekolah tuh ada plus minusnya lah gitu kan. iya seperti itu, Pak, Ini mhm, oh plusnya gini, yang ini minusnya gini. Tapi kalau menurut saya sebagai calon pemimpin pembelajaran, mhm, saya tidak apa namanya, nggak harus nggak harus kepala sekolah standby pagi-pagi gitu kan. mhm, Mungkin karena jarak juga kepala sekolah jauh kalau yang sekarang tuh gitu kan. Jadi terus, suka kepala sekolah ke dinas dulu atau gimana. Saya juga, eee, mengajak ke teman-teman tuh, tolonglah jangan melihat ada atau tidaknya kepala sekolah, tuh. iya seperti itu, Pak, Jadi mhm, kita itu menghamba bukan kepada kepala sekolah kan, kita iya menghamba betul, siswa. betul, Pak, betul, Makanya, eee, saya mengajak ke teman-teman, "Ayolah yuk kita bareng-bareng," gitu, mhm, ke siswa gitu. Seperti itu, Pak. siap siap, Pak Toto, iya, mhm. Pak, eee menurut Bapak nih kalau seperti itu, Mhm, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Apakah bisa studi banding dengan guru-guru, di sekolah yang lain, Pak, yang pernah sukses melakukan kegiatan-kegiatan di Jumat tersebut, Pak? ya. Seperti itu, Pak.
Saya kan sering melihat ya Ya. status dari teman-teman saya, kok bisa ya Mhm. yang lain kompak, kok bisa Ya. ya yang lain banyakan gitu pegawainya, guru-gurunya gitu kan. Yang Ya. terlibat hanya guru, ada juga staf juga kan harus ikut hadir, ikut andil di sana Mhm. untuk bisa, mencontoh, memberikan contoh Mencontoh. siswa seperti Ya, itu. Dan betul, Pak. mungkin solusinya juga saya, eee, nggak enak juga ya ketika harus mengajak, "Ayolah Pak, Bapak pagi-pagi," kan nggak enak kan, gitu kan. Iya. Gitu, mungkin Mhm. saya juga sangat maklumi lah karena Pak Kepala tuh jauh gitu dari sekolahnya, kalau yang Mhm. rumah agak deket gitu. Saya sangat bantu, Betul. udah agak tua gitu. Udahlah, Mhm. saya, eee, saya harus tetap fokus, eee, teu kagoyahkeun gitu nya, teu udut kali Oh, keinginan ya. ya, harus tetap, memberikan budaya positif buat rekan-rekan sehingga, Mhm. anak-anak tuh bisa, mengikuti jejak kita, gitu, seperti itu, Ya, Pak. betul betul, Pak. Ya. Pak Toto setelah mengikuti, atau berbagi sharing dengan teman-teman yang lain, apakah di sekolah yang lain jadwal untuk, kegiatan Jumat itu hanya diisi oleh guru agama atau juga, membuat jadwal, tersendiri misalkan Jumat ini oleh, bapak apa, ibu apa dan sebagainya, Pak? Ada nggak pola, penjadwalan di Jumat pagi dibagi rata dengan guru-guru yang lain, Pak, di sekolah yang pernah Bapak sharing itu, Pak? Saya nggak pernah melihat sih, cuman, lihat kekompakannya aja, temen Ya. orang lain tuh, gitu, sampai status, "Oh resep teuing," gitu kan, "Oh resep teuing," gitu. Tapi, eee, sekarang udah agak, apa namanya, udah ngajaklah ke temen-temen gitu. Di samping itu, saya juga tolonglah sekarang, mulai ibda binafsi, mulai Mhm. dari diri sendiri gitu. Iya. Kan saya juga mengajak ke, ya mungkin teman dekat saya, ke kurikulum, "Ayolah Bu, berangkatnya pagi-pagi, Iya. ayolah Bu, temenin saya untuk mendisipliner siswa." Saya juga ajak juga, PKS siswaan agar Mhm. bareng dengan saya gitu, untuk ikut kegiatan yang ada di sekolah, baik upacara ataupun, Mhm. keagamaan dan yang lebih utamanya lagi, ya ke kelas. Iya, seperti itu, Pak. Ya ya. Baik baik, Pak Toto, intinya sudah saya, tangkap ya, Pak. Eee, saya kira permasalahan ini perlu juga ada, pihak lain ya, Pak, yang, Mhm. maksudnya bisa menggerakkan, dia punya power dan sebagainya di sekolah, Bapak tersebut. Kira-kira, Pak, ada berapa, orang atau siapa saja sih ya, Pak, yang bisa, menggerakkan, orang-orang atau guru rekan guru di sekolah Bapak tersebut dan juga bisa mensukseskan, program Pak Toto itu sendiri, Pak? Ya, Dalam hal, eee mungkin kegiatan ekstrakurikuler atau hal-hal yang lain yang dapat melibatkan, orang atau sumber daya manusia yang lebih banyak seperti itu, Pak. Kira-kira siapa saja, Pak? ya, yang bisa saya ajak komunikasi yaitu, ya kurikulum, kemudian Ya. kesiswaan, dan yang lebih utama Mhm. lagi kepala sekolah, agar bisa, eee, mengajaklah semuanya gitu. Tapi Ya, betul kalau betul. saya nggak, apa namanya, memaklumilah karena mungkin karena pertama kesibukan, kedua karena jarak Mhm. jauh. Itu yang utama tuh, yang biasa saya ajak kerja sama, sama, kurikulum, Pak. Ya ya, Pak. Bagus sekali, Pak Toto ya. Tadi Pak Toto udah mulai, mungkin mengidentifikasi siapa saja yang bisa mendukung, Mhm. program-program, di kegiatan Jumat Berkah tersebut ya, ya seperti itu ya, Pak? Mhm. Iya iya. Eee, saya kira, eee, malam ini juga
Pak Toto telah menjadi gimana ya? Ya saya perasaan saya berada di posisi Pak Toto nih. Malam ini ya kita punya niat baik tapi kadang-kadang respon dari kawan-kawan itu juga belum Hmm, tentu baik kepada kita. Ya seperti itu ya Pak. iya, itu. Gitu. Padahal kita sempet sih saya ke bawah awalnya tuh. Nah, iya teh 5S teh dilaksanakan demo sih, gitu kan? Mm-mm. Ya betul betul Pak. Ada yang bilang, eh kenapa emang? Padahal mana hese, saya udah bikin jadwal gitu kan. Tapi ada Mm-mm. ada aja gitu. Ya setidaknya ada minimal ada beberapa orang lah gitu. Tapi saya tetaplah optimis, Ya betul Pak. akan terus Ya. Mm-mm. mengikuti apa namanya memberikan budaya positif buat siswa gitu. Ya terima Ya kasih betul. Enda atas curhatannya. Iya Pak Toto, ternyata betul sangat luar biasa sekali ya dan juga mempunyai semangat untuk membangun alma mater atau tempat kerja di mana Pak Toto sekarang bertugas ini dan semangat Pak Toto ya Ya seperti itu Pak. terima kasih Pak Enda. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Toto, saya tunggu ya nanti curhat-curhatan yang lain yang mungkin bisa juga menginspirasi bagi saya Pak Toto ya. Oke, terima kasih Pak Enda ya. Sama-sama Pak Toto. Curhatannya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Pak Toto, apa kabar malam ini Pak? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Pak Enda sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kalau ini mah baik, tapi agak kurang baik juga sih Pak ini. Ngomong-ngomong yang kurang baik Pak, Lah ini Pak, kalau saya perhatikan itu dia akhir-akhir Pak, jadi Pak Enda, malam ini untuk sebagai tempat curhat saya Pak Toto. iya siap. Oke, saya dengan senang hati akan menerima curhatan Pak Enda ke saya. Insya Allah saya akan jaga rahasia ini. Mm-mm. Eh, Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Pak Enda kayak murung gitu ya, tidak seceria seperti biasanya. Iya, ya Pak. Jadi Pak Toto, saya mau curhat nih, jadi kebetulan saya juga lagi ada masalah, ya. Hmm. Memang betul, jadi sekarang-karang ini saya agak sedikit murung, Pak, seperti itu. Ya. Tapi boleh kan malam ini kita melakukan curhat lah, Pak Toto sebagai senior mungkin bisa menggali solusi masalah yang saya sedang dialami sekarang Pak, seperti itu. Siap, boleh. Kira-kira mau di sini atau di mana? Ya sebaiknya sebaiknya Pak, sambil ngopi ya Pak, tapi ini kebetulan sambil praktek juga coaching ya, kayaknya daripada di kantin mending di room ini aja ya Pak ya. Oke, siap. Di sini aja. Ya, Ya. Pak. Oke. Begini Pak Toto ya, Hmm. saya ini bingung mulai dari mana harus mengawalinya seperti itu. Iya. Untuk awal coach ini Pak. Ya, coba Bapak ceritakan apa nih kira-kira yang Bapak rasakan sekarang. Ya. Jadi begini Pak, di kelas saya ada anak ya yang sudah hampir mau tengah semester tapi jarang masuk sekolah Pak. Ya, itu permasalahannya sih Pak, seperti itu. Ya. Padahal kan setiap
uji kompetensi 1, 2, dan 3 itu harus ada penilaian akhir, harus ada nilai seperti itu. Sampai sekarang anak itu belum mempunyai nilai sama sekali di pelajaran saya, Pak, seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi kira-kira apa namanya, lalu bagaimana nih Pak Enda cerita selanjutnya seperti itu, Pak? Ya begitu, Pak. Jadi saya khawatir kalau anak tersebut ketinggalan pelajaran dan juga nilainya nantinya kosong, Pak, seperti itu, Pak. Oh iya, iya. Jadi menurut Bapak, kira-kira pembicaraan kita ini untuk masalah anak jarang masuk mungkin ya. Anak ini ketinggalan pelajaran seperti itu ya, barangkali ya? Ya, betul sekali, Pak Toto. Jadi saya ingin curhat pada malam ini untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan anak tersebut, Pak. Iya, Seperti iya. itu, Pak Toto. Ya. Ya, Pak, mudah-mudahan pertemuan ini kita bisa mendapatkan solusi yang baik ya dari permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Ya, Pak. Terus terang, Pak, saya kepikiran terus sama siswa yang jarang sekolah ini, Pak. Barangkali nanti di dalam coaching kita, silakan Pak Toto mungkin untuk menulis hal-hal yang penting yang mungkin nanti perlu diresum dan juga perlu disampaikan di akhir coaching ini, Pak, seperti itu. Ya, oke. Kalau seperti itu, apakah Pak Enda ini ada hambatan untuk membuat siswa tersebut agar bisa rajin ke sekolah, biar bisa masuk ke sekolah? Kira-kira Bapak apa? Ya, jadi begini, Pak. Jadi siswa saya ini kalau di rumah ternyata itu disuruh ibunya menjaga adiknya yang masih balita, Pak, seperti itu. Nah, dia kan janda, Pak, ibunya tuh jadi nggak ada yang ini bekerja mungkin ya. Jadi anak itu diperbantukan oleh ibunya pas hari pelajaran saya itu Rabu dan Jumat itu tidak hadir, katanya dia suka itu apa ngasuh adiknya. Jadi ibunya emang kerja di salah satu produk makanan rumahan, tapi ya kadang suka menghambat anak itu untuk sekolah, Pak, seperti itu, Pak. Kira-kira bagaimana nih rencana Bapak yang akan lakukan melihat kondisi anak ini adiknya yang mengakibatkan dia Ya, saya pernah melakukan home visit kunjungan ke rumah anak tersebut, Pak, ya. Tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia sangat dibutuhkan di rumah tersebut karena dia itu anak pertama, Pak, seperti ya, untuk merawat adiknya. Karena ibunya emang kerja di produksi milidi, kebetulan wilayah sekolah saya ada home industri milidi, Pak, ya. Tapi emang cukup jauh dari rumah anak tersebut, Pak, seperti itu, Pak. Kalau seperti itu, bagaimana kira-kira Bapak cara mengatasi masalah tersebut nih dengan kondisi yang seperti itu? Saya kira saya akan menemui orang tuanya lagi, ya, Pak, untuk membicarakan hal ini.
kalau bisa murid saya itu masuk setiap hari lah, jangan sampai sering bolos. Meskipun dia bawa adiknya ke sekolah nggak apa-apa lah ya. Saya kira itu tidak masalah, yang penting jangan sampai si anak ini sering bolos sekolah, ketinggalan mata pelajaran gara-gara sering mengasuh adiknya tersebut. Apa Pak Enda bisa nih belajar sambil bawa adiknya? Apakah mungkin tidak mengganggu teman-teman yang lainnya? Ini sebenarnya pengalaman saya juga Pak ya, dulu waktu masih SD. Jadi ada teman saya juga yang membawa adiknya ke sekolah, bahkan dia sampai dagang es gitu ya. Ya, saya kira ini bisa juga dilakukan di zaman sekarang ini. Nanti justru teman-temannya juga mungkin bisa membantu adik-adiknya itu Pak, seperti itu. Ya, ya. Yalah kalau begitu. Ini kan Bapak udah punya pengalaman ya ketika Ya, apa namanya anak bisa dibawa ke sekolah. Itu bagus juga sih Pak. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Kira-kira apa yang Bapak lakukan? ya, sebagai tindak lanjut mungkin yang akan segera saya lakukan ya, menghubungi orang tuanya Aiman gitu, membicarakan dan berusaha untuk memberikan materi kepada Aiman melalui WhatsApp ibunya ya, biar nanti kalau ibunya pulang bisa memperlihatkan pekerjaan rumah Aiman sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran, seperti itu Pak Toto. Ya. Kira-kira mungkin bisa melibatkan siapa gitu untuk mewujudkan tujuan Bapak ini? Ya, kebetulan Aiman ini kan kelas 6 Pak. Saya kira akan melibatkan anak-anak kelas 6 ya, dan juga memberikan mungkin sedikit pemahaman juga kepada rekan-rekan Aiman itu ya, untuk bekerja sama dengan orang tuanya Pak, seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Pak. Itu Pak Enda ini sudah memiliki fungsi ya untuk Aiman dalam pelajaran. Ya, Ya, ya. Ya. Ya Pak, terima kasih nih sudah mendengarkan surat saya. Jadi setelah saya curhat dengan Pak Toto, saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu Pak Toto ya. Pak Enda memang hebat. Saya jadi merinding nih. Pak Enda pasti bisa. Semangat ya Pak Enda ya. Ya, alhamdulillah Pak Toto. Ya, sekarang saya sudah agak lega Pak. Terima kasih Pak telah bersedia curhat sama saya Pak Toto ya. Dan mungkin lain waktu lagi kira-kira ada masalah nanti saya akan mencoba menghubungi Pak Toto ya Pak. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Toto. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.